Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya di pagi kali ini. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Rasid Anwar, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial, yang mana tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Dapat kalian lihat berikut adalah foto-foto Presiden dari Republik Indonesia. Ketujuh tokoh tersebut dapat mencapai status menjadi seorang presiden berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Berkat sistem demokrasi ini, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Jadi, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, seperti dalam sistem kerajaan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Dapat kita lihat, struktur masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Jadi, untuk mencapai atau menjabat menjadi seorang pemimpin bukan lagi didasarkan kepada keturunan, melainkan kepada prestasi dan kemampuan dalam setiap individu masyarakat. Faktor pendorong yang kedua adalah faktor individu. Seperti yang kita ketahui, setiap orang itu memiliki perbedaan, baik itu dalam hal sikap, pengetahuan, ataupun keterampilannya. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif sama belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena keberhasilan dari setiap individu itu sangat ditentukan oleh sikap dan perilakunya. Sebagai contoh, dua orang dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, namun hanya satu orang yang diterima, dikarenakan memiliki ambisi serta komitmen dalam hidupnya. Faktor pendorong yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, manusia tidak dapat memilih status sosialnya. Ketika manusia merasa tidak puas akan status sosialnya, maka hal tersebut akan mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya agar dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik akan memudahkan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu akan berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Faktor pendorong yang selanjutnya adalah faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Kondisi ini tentu berbeda pada tahun 1945 hingga 1950. Di masa tersebut, situasi politik dalam negeri Indonesia ini tidak menentu. Hal ini jelas akan mempengaruhi mobilitas warga negaranya. Jadi, dapat kita lihat bahwasannya kondisi atau situasi politik yang stabil itu akan mendorong perekonomian. Jadi, ketika perekonomian ini sudah maju, maka hal tersebut akan mempengaruhi ataupun mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan yang berkualitas mudah didapat,
Tentu mudah juga bagi setiap orang untuk melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus. Maka dari itu, sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu. Selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi terjadinya mobilitas sosial. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, untuk mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya, yang mana akan mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor penghambat selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan baik itu suku bangsa, ras, agama, ataupun golongan. Di masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada akses pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah untuk orang Eropa. Hal ini tentu akan mempersulit mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.